Macam-macam surga dalam Al-Quran, tingkatan dan keindahannya yang abadi. Di balik kehidupan dunia yang sementara ini, Allah menjanjikan sebuah tempat yang abadi bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Tempat itu bernama surga, tempat penuh kenikmatan tanpa lelah, tanpa derita dan tanpa akhir. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan beberapa jenis surga, masing-masing dengan tingkatan dan keindahan yang luar biasa. Yang pertama, surga Firdaus, surga tertinggi. Yang pertama dan paling agung adalah surga Firdaus. Inilah surga tertinggi dan paling istimewa. Dalam surat Al-Kahfi ayat 107, Allah berfirman, "Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal." Firdaus adalah tempat tertinggi dalam surga, tepat di bawah arsy Allah. Dindingnya terbuat dari emas, pohonnya tak pernah gugur, dan sungai-sungainya mengalir dari bawahnya. Rasulullah bahkan berpesan, "Jika kalian memohon kepada Allah, mintalah surga Firdaus." Hadits Bukhari. Karena Firdaus adalah tempat bagi orang-orang yang paling mencintai Allah dengan sepenuh hati. Yang kedua, surga Aden, surga tempat tinggal abadi. Selanjutnya adalah surga Aden, tempat tinggal yang abadi. Disebutkan dalam banyak ayat seperti surah At-Taubah ayat 72. Dan mereka akan masuk ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Aden berasal dari kata adana yang berarti menetap. Surga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang jujur dalam keimanannya, sabar dalam ketaatan, dan teguh meninggalkan larangan Allah. Di dalamnya mereka tinggal bersama keluarga mereka yang beriman. Yang ketiga, surga Naim, surga penuh kenikmatan. Surga Naim adalah surga penuh kenikmatan. Disebutkan dalam surat Luqman ayat 8. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka adalah surga Naim. Naim berasal dari kata nikmah yang berarti nikmat. Di dalamnya tidak ada rasa lapar, haus, atau lelah. Kenikmatannya bukan hanya lahiriah, tapi juga batiniah. Hati tenang, jiwa damai, dan segala keinginan terwujud. Yang keempat, surga Mawa, tempat perlindungan para syuhada. Surga Mawa disebut dalam surat An-Najm ayat 15. Di sisinya ada surga Mawa. Mawa berarti tempat kembali atau tempat berlindung. Surga ini disediakan untuk para hamba Allah yang takut kepadanya dan menjauh dari hawa nafsu. Beberapa ulama menyebut para syuhada dan orang-orang yang benar-benar bertakwa dan menetap di Mawa, disinilah mereka mendapatkan ketenangan dan perlindungan sejati. Yang kelima, surga Darussalam, negeri kedamaian. Surga Darussalam, negeri kedamaian. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 25. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam dan memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Di surga ini tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Semua penghuninya saling mencintai, saling menghormati, dan penuh damai. Inilah gambaran ideal dari kehidupan Islam yang hakiki, penuh cinta dan kasih sayang. Yang keenam, surga Darul Muqamah, tempat tinggal yang kekal. Darul Muqamah disebut dalam surat Fatir ayat 35 adalah tempat tinggal yang kekal. Tidak ada lagi rasa letih, tidak ada pekerjaan berat. Semua kebutuhan disediakan oleh Allah. Penghuni surganya ini hanya bersyukur dan menikmati karena karunia dari Tuhannya. Yang ketujuh, surga Iliyin, tingkatan tertinggi bagi yang dekat dengan Allah. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 18-19 disebutkan, sungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam Iliyin. Iliyin adalah tempat tertinggi dari segala tempat tinggi. Inilah tempat bagi orang-orang yang paling dekat dengan Allah, para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang soleh. Setiap surga memiliki keindahan dan keistimewaannya.
Tapi satu hal yang pasti, semua itu hanya bisa diraih oleh mereka yang beriman, beramal soleh, dan menjaga hati mereka tetap terhubung dengan Allah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang kelak disambut dengan kalimat, "Masuklah kamu dalam surga dengan keselamatan dan penuh kedamaian." Quran Surat Al-Hijr ayat 46. Amin ya robbal alamin. Di dunia kita melangkah, mengukir kisah yang tak abadi. Harta dan tahta hanya fana, pada akhirnya semua kembali. Jejak langkah yang kita buat, dosa dan pahala tercatat. Tak ada yang bisa sembunyi, di hari akhir semua terungkap. Kembali padanya, tak ada yang tersisa. Semua akan berakhir, semua harus terjawab. Setiap dosa dan amal yang telah diperbuat, di hadapannya kita diminta bertanggungjawab. Waktu berlalu tanpa terasa, sedikit pun kita tak menyangka. Hari pengadilan semakin dekat, saat amal dan dosa dihitung berat. Jangan terlena oleh dunia, ingatlah kematian menanti kita. Tak ada yang abadi di sini, semua akan kembali pada Ilahi. Kembali padanya, tak ada yang tersisa. Semua akan berakhir, semua harus terjawab. Setiap dosa dan amal yang telah diperbuat, di hadapannya kita diminta bertanggungjawab. Ya Allah, ampunilah hamba yang sering lalai